Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat koi semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang probiotik yang biasa saya gunakan, baik untuk kolam koi ini maupun untuk kolam bioflok saya di belakang. Di rumah ini saya menggunakan banyak bakteri ya, diantaranya satu aquaenzim, Everlac, Biolacto, E4, Nitrobacter, dan yang paling baru yang ingin saya coba yaitu probiotik Nova. Oke, apa sih kegunaan probiotik sebenarnya ini untuk kolam koi maupun untuk kolam-kolam lainnya ya? Kita tahu bahwa ikan itu setiap kali dikasih pakan maupun ada sisa-sisa pakan, ikan itu akan mengeluarkan feses. Nah, feses pada ikan itu banyak mengandung amonia. Apabila ada sisa-sisa pakan di permukaan air, baiknya segera diambil dan dibuang. Nah, sisa-sisa pakan ataupun feses dari ikan tadi yang mengandung banyak amonia itu kalau awalnya tidak ada probiotik, tambahan probiotik, maka dia akan diubah menjadi nitrit, kemudian diubah menjadi nitrat dengan bantuan fitoplankton. Tetapi apabila fesesnya banyak, kotorannya banyak, fitoplankton itu tidak akan mampu untuk mengurai sisa pakan ataupun feses dari ikan ini, sehingga bisa menyebabkan peningkatan amonia di kolam. Apalagi ketika mendung, maka fitoplankton akan mati dan akan menambah kandungan amonia dalam kolam. Nah, inilah pentingnya fungsi dari bakteri-bakteri ini. Kalau kita lihat di sini ada Everlac, Biolacto, E4, Nitrobac, Annova, Aquaenzim. Sama. Semuanya sama. Promosinya sama, meningkatkan kualitas air, menjadikan air lebih baik, meningkatkan kesehatan ikan. Ya, semuanya prinsipnya sama karena bakteri yang dikandungnya pun rata-rata hampir sama. Kalau Aquaenzim ini kita ada bakteri Bacillus subtilis, Megatherium. Nah, ini sangat baik ya. Di sini ada untuk meningkatkan pertumbuhan dan lain-lain segalanya. Tapi di sini dia ada penambahan enzim amilase, selulose sama protease. Untuk dia manfaatnya apa ya, silahkan teman-teman nanti lihat di kemasannya ini. Kemudian yang kedua Biolacto. Biolacto ini sama aja. Dia ada bakteri Lactobacillus bulgaris dan casei. Ini yang biasa digunakan untuk fermentasi. Kalau Yakult gitu ya lah ya. Ini E4. E4 sama. Kita lihat bakterinya. Bakterinya adalah Lactobacillus casei. Nah, kalau ini Nitrobacter. Nitrobacter ini dia mengandung bakteri dua saja. Bakteri nitrifikasi yaitu Nitrosomonas dan Nitrosobacter. Kita tahu bahwa ketika amonia ini dikeluarkan oleh feses ikan tadi yang banyak mengandung amonia, maka akan diurai oleh bakteri yang namanya bakteri Nitrosomonas, kemudian menjadi nitrit. Kemudian dari nitrit tadi akan diolah lagi. Nitrit itu masih ada sedikit bahaya ya pada ikan ya. Akan diolah lagi menjadi nitrat. Jadi NH3 dirubah jadi nitrit, kemudian dengan bantuan bakteri Aeromonas, kemudian akan diubah menjadi nitrat dengan bakteri namanya Nitrosobacter. Makanya kita membutuhkan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosobacter. Nah, nitrat yang dihasilkan oleh bakteri Nitrosobacter tadi itu tidak berbahaya lagi untuk ikan.
dia sudah tidak beracun. Tetapi nitrat itu merupakan bahan makanan untuk alga dan lumut. Jadi untuk bahan makanan alga dan lumut di kolam itu pasti membutuhkan nitrat. Maka dari itu ketika ada di kolam koi ini pasti booming. Seperti di sini dinding-dindingnya banyak lumut, dinding dasar itu semua lumut dan alga. Kalau alga itu yang menyebabkan air kolam berwarna hijau. Tergantung kompetisinya nanti yang mana menang. Baiknya kalau ada nitrat itu biarkan lumut dan alga berkompetisi, tapi biasanya karena lebih cenderung banyak lumutnya, maka ketika ada lumut di kolam itu pertanda bahwa air sudah matur. Oke ya, itu fungsi dari bakteri pengurai Nitrosobacter maupun Lactobacillus tadi. Nah, kalau saya menggunakan biolacto ini untuk fermentasi pakan karena banyak mengandung Lactobacillus casei. Casei ini bagus apabila dia untuk difermentasikan ya. Jadi dia difermentasikan di pakan supaya dia mempercepat pertumbuhan ikan, kemudian lebih meningkatkan penguraian protein pada pakan sehingga proteinnya akan lebih naik, menyederhanakan ya. Nah, E4 ini saya gunakan sebenarnya untuk kolam bioflok dan fermentasi untuk pakan bioflok juga. Tapi buat koi saya tidak menggunakan E4. Nah, aqua enzim di sini karena kandungannya banyak, ini merupakan bakteri starter yang saya kultur untuk bioflok juga, dan saya biasa gunakan juga untuk kolam koi untuk di starternya. Tetapi penggunaan aqua enzim ini saya melakukan kultur terlebih dahulu. Nah, Nitrosobacter maupun Nitrosomonas ini saya gunakan untuk kolam koi dan kolam bioflok. Nah, ada yang unik di sini. Nova. Nah, kalau Nova ini semua bakteri yang ada di sini ini ada di Nova. Kita lihat ya kandungannya ya. Nah, kandungannya ada Nitrosomonas. Nitrosomonas tadi itu yaitu mengubah amonia menjadi nitrit. Kemudian ada Nitrosobacter yang mengubah nitrit menjadi nitrat. Kemudian di sini adalah Bacillus subtilis. Bacillus subtilis itu sejenis bakteri yang sangat baik untuk pertumbuhan ikan ya, apalagi di sistem pencernaan ikan. Kemudian ada humic dan fluvic acid. Nanti silahkan di browsing, tapi fluvic acid itu prinsipnya itu bahwa dia bisa mengurai protein pada pakan. Sehingga meningkatkan kandungan protein pada pakan hingga 54% apabila kalau kita menggunakan protein 38 ya, misalkan kayak kita pakai Super Saver atau Breeder Pro. Dan di sini ada juga enzimnya, makanya dia lengkap. Ada enzim, ada bakteri nitrifikasinya di sini, kemudian ada juga Lactobacillusnya di sini. Nah, yang membedakan dari semua ini sebenarnya yaitu tingkat pengaplikasiannya di dalam kolam. Kalau aqua enzim ini karena dia sifatnya pingsan, masih bubuk, jadi perlu kita kultur terlebih dahulu baiknya sebelum aplikasi ke kolam. Kalau saya biasanya menggunakan kita encerkan dengan air panas, bukan air panas, air hangat. Kita aduk, kemudian saya kultur pada galon ya, air galon dengan aerasi dengan tambahan dari molase. Nah, molase itu merupakan unsur karbon ya, sangat dibutuhkan untuk perkembangan dari bakteri-bakteri Lactobacillus tadi. Sama, kalau biolacto ini saya hanya gunakan untuk fermentasi pakan. Nah, kalau Everlac ini ketika ada ikan-ikan saya yang bermasalah, saya menggunakan probiotik Lactobacillus berdasar merek Everlac ini. Nah, kalau E4 ini bagus juga karena dia banyak itu ya, Lactobacillus casei ya. Jadi saya menggunakan juga untuk fermentasi pakan, tapi untuk bioflok di kolam koi ini tidak saya gunakan. Kalau Nitrosobacter
Ini saya gunakan untuk di kolam koi, untuk di chamber-chamber filter. Nah, kita akan coba nanti Nova ya. Nova akan saya bahas pada video berikutnya. Cara pengaplikasiannya gimana. Tapi di sini dia paling lengkap bakterinya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa harganya ini berbeda-beda, tapi tergantung dari dosis pemakaiannya. Misalkan kayak di sini paling murah adalah E4, tapi dia satu tutup botol ini untuk 1 ton air. Sedangkan kalau apa ini namanya, kalau Biolacto ini bisa diaplikasikan ke kolam juga, tapi saya jarang untuk aplikasi di kolam. Nah, bakteri ini dan ini prinsipnya dia adalah anaerob, jadi tidak banyak membutuhkan oksigen dalam air. Sedangkan kalau Nitrosomonas nitrosobacter kelihatannya membutuhkan O2 atau aerasi, makanya dia dikenal dengan bakteri aerob. Mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Oke, itu aja pembahasan kita tentang bakteri-bakteri yang saya gunakan pada kolam koi dan kolam bioflok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.